my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kurang 25 tahun. Ya, dan hebatnya Kak Opik ini kan bisa masuk di dua kepemimpinan yang berbeda jauh karakternya ini. Bahkan Saya kalau boleh berbagi, Bung Cueng ya, ini kepada teman-teman ASN, kita yang harus menyesuaikan dengan pimpinan. Jangan paksa pimpinan menyesuaikan dengan kita. Karena sesungguhnya kita ini kan pelayan. Saya ibaratkan saya ini pelayan di rumah makan, maka saya bertanya kepada pengunjung saya, Bapak mau pesan menu apa? Apakah nasi goreng? Apakah soto? Apakah sate? Jadi kemampuan menyesuaikan itu penting bagi ASN. Karena tugas ASN itu kan pembantu. Pembantunya kepala daerah dan DPRD. Itu bunyi PP 16 tahun 2018 tentang perangkat daerah. Jadi sekali lagi, kalau saya boleh berbagi tips saya mulai dari lurah, alhamdulillah terus ke sekcam jadi kabid jadi camat, 2 kali camat di Jeruwaru dan di Suralaga. Saya dipercaya hanya menjadi kabak umum, dipercaya menjadi sekdis kelautan, kembali menjadi kabak pemerintahan, promosi menjadi asisten pemerintahan, setelah itu pindah menjadi kadis PMD, setelah itu kepala BPKAD, dan puncaknya 21 Februari 2020 diamanahkan menjadi sekretaris daerah. Kata kuncinya, saya harus menyesuaikan dengan keinginan pimpinan saya. Kata kuncinya di sana, penyesuaian. Jangan paksa pimpinan itu menyesuaikan dengan kita yang bawahannya. Kira-kira itulah tipsnya. kira-kira kalau kita boleh membandingkan karakter kepemimpinan ini dari Pak Ali maupun Pak Sukiman ini. Saya sebenarnya paling semua orang yang pernah membaca bukunya Kak Opik ini. Saya jujur ya secara birokrat, karena tugas menilai itu ada di atasan, Pak. Sekali lagi, tugas menilai itu ada di atasan. Saya paling sungkan untuk menjawab apa sih bedanya kepemimpinan Pak Ali dengan Pak Sukiman misalnya. Di satu sisi, baik Pak Sukiman maupun Pak Ali ini ya pernah, bahkan sedang sekarang ini menjadi pimpinan saya. Jadi untuk pertanyaan itu saya menghindar menjawabnya gitu. Karena saya ada pada posisi pimpinan tugasnya menilai bawahan. Bawahan ini tugasnya melaksanakan. Jadi tidak etis saya menjawab penilaian kepada pimpinan. Baik, kalau begitu begini pertanyaannya kan. Ini kan sekarang ini dikenal sebagai era 4.0 atau disrupsi teknologi. 4.0 ya. 4.0. Jadi begitu mudah orang mengakses informasi. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan bagi birokrasi. Nah, bagaimana adaptasi birokrasi terkait dengan kondisi? Ya, mungkin saya langsung jawab, Bung Cueng. Saya ini alhamdulillah karena menjadi ASN-nya, kalau NIP saya kan 92. November 92 saya sudah mempunyai NIP. Tetapi mulai kerja itu Oktober 94. Artinya 94 sampai era 98 itu kan era Orde Baru. Saya sudah merasakan sebagai birokrat di era Orde Baru. Saya simpulkan kalau di era Orde Baru itu negara ini kan sangat berdaulat, pemerintahan ini sangat powerful, sampai ada istilah pemerintah itu batu, rakyat itu telur gitu. Sehingga kalau dipersuskan pemerintah dan rakyat, pasti rakyat itu kalah. Nah, tapi setelah reformasi, seiring dengan era demokratisasi, sebaliknya, justru ASN atau birokrat ini sebagai pelayan. Siapa yang dilayani? Rakyat. Otomatis posisi rakyat itu kan harus lebih terhormat, lebih tinggi daripada pemerintah yang melayani. Karena itu saya mempunyai penyesuaian, istilah saya, bagaimana merubah paradigma pejabat-pejabat yang belum di era Orde Baru dan sekarang ada di era reformasi, bahkan ada di era 4.0 ini adaptif. Kalau tidak adaptif, ada orang mengatakan berubah atau mati katanya. Artinya kalau kita tidak berubah, ya kita akan mati. Nah, inilah yang selalu saya sarankan kepada ASN Lombok Timur, mari kita terus adaptif terhadap perubahan. Oke, dari stigma adaptif, kita ini pelayan. Tetapi pelayan ini adalah pelayan yang profesional. Kalau dulu misalnya seorang ASN itu hebatnya karena hafal aturan. Paling dahulu mengetahui aturan. Kalau hari ini Pak, kadang-kadang teman-teman ini lebih duluan, masyarakat itu lebih tahu dulu aturan itu daripada kita. Jadi apa yang kita banggakan? Yang kita banggakan itu adalah bagaimana kecepatan dan ketepatan kita melayani. Istilah saya, velos dan virtus. Velos itu kan kecepatan, virtus itu ketepatan. Nah, ketepatan ini tentu ada standar operasional prosedurnya. Anggaplah kalau kita membuat identitas kependudukan, KTP, apa syaratnya, berapa lama jadinya, itu harus jelas. Karena kalau tidak jelas,
maka ketidakpuasan itu akan muncul, tidak ada standarnya. Maka kita doronglah dalam setiap pelayanan publik untuk bisa, kan kita tidak mungkin memuaskan semua orang.